semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Praktikum Mikrobiologi Pertanian akan menjelaskan mengenai modul 7, yaitu pengendalian mikroba secara fisika, kimia, dan juga biologis. Anggota kelompok kami terdiri atas Aisyah Konita, Dela Rahmani Putri, Aryana Hanifah, Amanda Sagita Putri, Hilman Nur Aida Syafira, Amalia Sekar Susatyo, Dian Akbar Setiawan, dan juga Evi Silmi Madani. Oleh karena itu, disimak ya presentasi dari kami. Pengertian mikroba dan peranannya. Mikroba merupakan organisme yang berukuran mikroskopik dan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Adapun salah satu peran dari mikroba adalah ia mampu mendekomposisi bahan organik yang terakumulasi di permukaan tanah serta mampu meningkatkan unsur hara pada tanah. Mikroba selain mampu memberikan dampak positif, ia juga mampu memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia maupun tanaman apabila terdapat mikroba yang tidak diinginkan kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian mikroba. Nah, suatu upaya pemanfaatan dengan mengoptimalkan keuntungan yang dapat diperoleh dari mikroba itu sendiri dengan menekan atau mengurangi kerugian yang dapat dihasilkan dari mikroba itu. Dari pengendalian mikroba diantaranya adalah ia mampu menekan kerugian yang dihasilkan seperti dengan mencegah penyakit, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, mencegah kerusakan serta pembusukan yang disebabkan oleh mikroba tersebut, mencegah pertumbuhan mikroba dan kontaminasi bakteri yang tidak dikehendaki keberadaannya pada suatu media. Adapun pengendalian mikroba yang dapat dilakukan secara umum terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian secara kimia, fisika, dan biologi. Dan mikroba pada bidang pertanian ini seperti dijelaskan pada sebelumnya, ia mampu mengoptimalkan pemanfaatan dari keuntungan yang dihasilkan oleh mikroba tersebut, sehingga pada pengaplikasiannya ia mampu menghasilkan suatu inovasi pada bidang pertanian seperti membuat mikroba tersebut berperan dalam pengolahan tanah karena mikroba dapat serta dalam berbagai siklus seperti siklus nitrogen dan siklus karbon sehingga ia mampu meningkatkan kesuburan tanah dengan cara yang ramah lingkungan serta tidak menimbulkan akumulasi bahan kimia. Kemudian mikroba oleh karena itu dengan keberadaan mikroba tersebut dapat memicu terjadinya sistem pertanian yang berkelanjutan. Pertama, menentukan pengaruh panas lembab terhadap pertumbuhan Bacillus subtilis dan Aspergillus niger. Kedua, menentukan pengaruh tekanan osmotik hipertonik terhadap pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus aureus, dan Bacillus subtilis. Ketiga, menentukan pengaruh radiasi sinar UV terhadap pertumbuhan Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, dan Aspergillus niger. Keempat, menentukan zona hambat antibiotik yaitu ampicillin, chloranthanicol, sulfanilamida, dan rifamycin terhadap pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus subtilis. Kelima, menentukan zona hambat fungisida yaitu mancozeb dan metilthiofanat terhadap pertumbuhan Fusarium sp dan Cholecalcidium sp. Keenam, menentukan daya hambat bakteri antagonis yaitu Bacillus subtilis terhadap pertumbuhan Fusarium sp dan Ganoderma sp. Ketujuh, menentukan daya hambat fungi antagonis yaitu Trichoderma sp terhadap pertumbuhan Fusarium sp dan Ganoderma sp. Tersebut kita dapat menentukan hipotesis berupa bakteri Bacillus subtilis tidak dapat tumbuh pada suhu panas lembab, namun jamur Aspergillus niger dapat tumbuh pada kondisi tersebut. Kedua, adanya tekanan hipotesis hipertonik akan menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa dan Aspergillus niger. Ketiga, pertumbuhan bakteri subtilis, Pseudomonas aeruginosa dan Aspergillus niger akan terhambat akibat perlakuan sinar UV. Keempat, zona hambat antibiotik rifamycin akan lebih besar daripada ampicillin, chloranthanicol, dan sulfanilamida terhadap pertumbuhan dari Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus subtilis. Kelima, bahan aktif mancozeb dan metilthionat akan menghambat terbentuknya koloni Fusarium sp dan Cholecalcidium sp. Keenam dan ketujuh, bakteri Bacillus subtilis dan jamur Trichoderma sp akan menghambat pertumbuhan Fusarium sp dan Ganoderma sp. Berikut adalah dokumentasi hasil pengamatan dari praktikum modul 7 kali ini. Yang pertama adalah pengamatan pengendalian Fusarium sp dengan fungi antagonis Trichoderma sp hari keempat, lalu pengendalian Fusarium sp dengan fungi antagonis Trichoderma sp hari ketujuh, pengendalian Fusarium sp dengan bakteri antagonis Bacillus subtilis hari keempat, lalu pengendalian Fusarium sp dengan bakteri antagonis Bacillus subtilis hari ketujuh, pengendalian Ganoderma sp dengan fungi antagonis Trichoderma sp hari ketujuh, pengendalian Ganoderma sp dengan bakteri antagonis Bacillus subtilis hari ketujuh, pengendalian Pseudomonas aeruginosa dengan panas 28 Celcius, lalu pengendalian Aspergillus niger dengan panas 48 derajat Celcius, pengendalian
Bacillus subtilis dengan antibiotik, lalu tabel hasil pengamatan tentang osmotik hipertonis dan tabel hasil pengamatan radiasi UV, lalu tabel hasil pengamatan pengaruh antibiotik dan tabel hasil pengamatan pengaruh fungisida, tabel pengaruh protein antagonis terhadap pertumbuhan fungi pada SP dan fungi Fusarium SP dengan tabel pengaruh fungi antagonis terhadap fungi pada SP dan fungi Fusarium SP. Di Sira 2017, Bacillus subtilis merupakan bakteri mesofilik, begitu juga dengan Aspergillus niger menurut Purkan dan kawan-kawan 2017. Mikroorganisme tersebut akan melakukan adaptasi apabila berada pada lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi hidupnya. Namun, pada panas lembab terdapat koagulasi protein yang dimiliki oleh sel bakteri sehingga dapat melemahkan atau mematikan bakteri. Panas lembab jauh lebih mematikan dibandingkan panas kering yang menghancurkan mikroorganisme. Semakin panas suhu lingkungan, maka molekul protein akan semakin cepat memutuskan ikatan hidrogen yang terdapat di dalamnya. Ketika aktivitas ini berlangsung, maka sel bakteri juga akan ikut terganggu. Perbedaan pertumbuhan yang terjadi disebabkan menurut Amalia dan kawan-kawan 2016, Staphylococcus aureus termasuk ke dalam kelompok bakteri halofilik, sedangkan Pseudomonas aeruginosa termasuk ke dalam kelompok bakteri halotoleran menurut Nakban Pote 2014. Bakteri halofilik merupakan bakteri yang tahan terhadap kadar garam, sedangkan bakteri halotoleran merupakan bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa garam. Pada larutan hipertonis tersebut, garam bekerja dengan cara menarik air dari dalam sel mikroba. Hal ini terjadi karena media tumbuh mikroba mengalami peningkatan tekanan osmotik yang kemudian mendorong sel mikroba untuk pecah dan kemudian mati. Garam akan bekerja dengan meningkatkan tekanan osmotik larutan sehingga menyebabkan plasmolisis. Akibatnya akan terjadi dehidrasi yang selanjutnya diikuti dengan kematian dari mikroorganisme itu sendiri. Menurut Aristian dan kawan-kawan 2014. Berikutnya pembahasan mengenai pengendalian mikroba terhadap penyinaran sinar UV. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa Bacillus subtilis dan Pseudomonas aeruginosa mengalami penurunan pertumbuhan seiring dengan bertambahnya waktu penyinaran. Sedangkan pada Aspergillus niger masih dapat mengalami pertumbuhan. Dari hasil tersebut dapat diperoleh bahwa penyinaran sinar UV lebih efektif diberikan kepada bakteri dibandingkan kepada jamur. Hal tersebut dikarenakan jamur memiliki sel-sel yang lebih kompleks dibandingkan dengan bakteri. Pertahanan mikroba dari penyinaran sinar UV ini yaitu adanya DNA repair yang dapat memperbaiki struktur DNA yang rusak. Bakteri ataupun jamur yang mengabsorpsi sinar UV ini dapat menyebabkan modifikasi-modifikasi kimiawi beserta menimbulkan silang antara pasangan-pasangan timin. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya mutasi. Namun, akumulasi mutasi menyebabkan DNA repair tidak dapat bekerja. Selanjutnya, pengendalian mikroba dengan antibiotik. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa Bacillus subtilis bersifat susceptible terhadap antibiotik sulfanilamida dengan diameter zona bending 0,55 cm. Hal tersebut menandakan bahwa sulfanilamida dapat menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis. Namun, pada uji antibiotik lainnya bersifat resisten yang menandakan bakteri tersebut telah kebal terhadap antibiotik tersebut. Sama halnya dengan Pseudomonas aeruginosa yang tidak menghasilkan zona hambat pada semua pengujian antibiotik sehingga bersifat resisten. Pertahanan mikroba dari antibiotik yaitu membentuk resistensi antibiotik yang merupakan kemampuan mikroorganisme untuk bertahan terhadap efek antibiotik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperoleh gen resisten yang dapat diperoleh dari mutasi ataupun transfer gen antar spesies bakteri yang sama. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa antibiotik yang paling efektif yaitu sulfanilamida yang merupakan spektrum luas. Halo semuanya, saya akan menjelaskan mengenai daya hambat fungisida. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan bahwa zona hambat terbesar Fusarium SP didapatkan pada pemberian fungisida tiofenat metil, yaitu sebesar 4,15 cm. Tiofenat metil ini dinilai lebih efektif. Kenapa? Karena dia dapat menghambat respirasi sel sehingga sel tidak dapat melakukan metabolisme dengan baik. Lalu pada Colletotrichum sp didapatkan zona hambat terbesar pada pemberian fungisida mancozeb yaitu sebesar 6,55 cm. Yang artinya mancozeb ini lebih spesifik dalam merusak jamur dan dapat menghambat pembentukan spora. Menurut Nasruddin dan Rusmana 2017. Pada percobaan Bacillus subtilis dengan Ganoderma didapatkan daya hambat pada hari ke-7 ialah sebesar 78%.
Lalu pada Bacillus subtilis dengan Fusarium didapatkan daya hambat sebesar 8,3% pada hari keempat dan 16,56% pada hari ke-7. Bacillus subtilis merupakan golongan antibiosis yang sangat efektif untuk menekan penyakit dengan menginduksi metabolis sekunder yang akan memiliki sifat induksi resistensi menurut Muslim 2019. Selain itu, Bacillus subtilis juga dapat menghambat perkecambahan Conidia dan pembentukan Apresauria patogen. Bakteri Bacillus subtilis juga dapat menghambat perkembangan Haustoria dan pemanjangan micelia. Bacillus subtilis dapat mengeluarkan antibiotik piturin yang mampu menekan cendawan, menurut MUIS 2016. Antibiotik ini bekerja dengan menghancurkan selaput jamur patogen dan mengganggu sistem metabolismenya sehingga jamur tidak mempunyai kemampuan untuk menginfeksi. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan hasil bahwa agen pengendali Trichoderma sp ketika mengendalikan Ganoderma sp itu menghasilkan daya hambat hanya pada hari ke-7 saja, yaitu sebesar 100%. Dan kemudian ketika Trichoderma sp ini mengendalikan Fusarium sp itu dihasilkan daya hambat pada hari keempat 33,3% dan hari ke-7 100%. Mekanisme yang dilakukan oleh Trichoderma sp ini adalah dengan mengeluarkan senyawa toksin berupa enzim beta 1,3 glukanase, kitinase, dan juga selulase yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan membunuh mikroba patogen seperti Fusarium dan juga Ganoderma sp. Interaksi yang terbentuk antara mikroba antagonis dan mikroba patogen adalah interaksi antibiosis, di mana mikroba antagonis itu akan membentuk suatu senyawa antibiotik seperti trichodermin, susukalin, dan juga almametisin yang bersifat anti cendawan dan antibakteri. Pada hasil interaksinya akan terbentuk suatu zona bening di antara kontak dua mikroba antagonis dan patogen ini. Semakin besar diameter zona bening, maka semakin besar kemampuan mikroba antagonis dalam menghambat pertumbuhan mikroba patogen tersebut. Adapun mikroba lain yang dapat mengendalikan pertumbuhan Ganoderma sp dan juga Fusarium sp ini adalah bakteri Lentinus cladopus yang mampu menghasilkan metabolit yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian mikroba patogen. L. cladopus ini akan menghasilkan setidaknya 8 senyawa antimikroba yang aktif melawan patogen tanaman. Kemudian mikroba lainnya itu adalah Pseudomonas sp. Mikroba ini akan melakukan interaksi kompetisi atau saling memperebutkan unsur hara dengan mikroba patogen, sehingga mikroba tersebut dapat dikendalikan. Pertama, Bacillus subtilis tidak mampu tumbuh pada suhu 25, 80, 95, dan 65 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Ditemui pertumbuhan tipis pada suhu 65 derajat dalam waktu 48 jam. Dan Aspergillus niger tidak ada pertumbuhan pada suhu 25 derajat dan 95 derajat Celcius, namun dapat pertumbuhan tipis pada suhu 65 derajat dan 80 derajat Celcius. Bacillus subtilis melakukan pertumbuhan sedang pada konsentrasi 0,5% dan 10% dalam waktu 48 jam. Pertumbuhan tipis pada konsentrasi 0,5% dalam waktu 24 jam. Kemudian Pseudomonas aeruginosa pertumbuhan yang tebal dan sedang pada konsentrasi 0,5%, tidak dapat tumbuh pada konsentrasi 10%, 15% dan 20%. Staphylococcus aureus mampu terus bertumbuh tipis hingga tebal setiap rentang konsentrasi. Bacillus subtilis pertumbuhan yang terus menurun setiap rentang waktu disinari radiasi UV. Dan Aspergillus niger pertumbuhannya tidak stabil setiap rentang waktu radiasi UV. Pseudomonas aeruginosa pertumbuhannya yang terus menurun namun stabil ketika dipaparkan radiasi UV dalam jangka yang panjang. Dan keempat, Bacillus subtilis dan Pseudomonas aeruginosa hanya bakteri Bacillus subtilis yang mampu resisten terhadap antibiotik sulfanilamid 24 jam dan 48 jam dengan diameter zona hambat 0,55 cm. Cholectotrichum sp diberikan fungisida mancozeb dan thiofenat metil dengan diameter zona hambat berturut-turut 6,55 cm dan 2 cm. Dan Fusarium sp diberikan fungisida mancozeb dan thiofenat metil menghasilkan diameter zona hambat 1 cm dan 4,15 cm. Dan keenam, Bacillus subtilis dengan Ganoderma memiliki daya hambat pada hari ke-7 sebesar 78%. Bacillus subtilis dengan Fusarium memiliki daya hambat hari ke-4 yaitu 8,3% dan hari ke-7 yaitu 16,56%. Dan yang ke-7, Trichoderma dengan Ganoderma memiliki daya hambat pada hari ke-7 sebesar 10%. Dan Trichoderma dengan Fusarium memiliki daya hambat hari ke-4 yaitu 33% dan hari ke-7 yaitu 100%.
Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat pertanyaan, dipersilakan menuliskannya di kolom komentar. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih telah menonton.